Kabar panas langsung dari pedok Iga Pratama dikabarkan bakal berduet dengan pembalap Jepang Zen Mitani di Moto3 musim 2026. Tapi tunggu dulu, apakah ini benar-benar resmi atau cuma sensasi media lokal yang sedang lapar klik? Beberapa portal balap membocorkan bahwa Honda Tim Asia sedang mempertimbangkan Zen sebagai tandem ideal buat Veda. Tapi belum ada pengumuman resmi, dan Dorna pun belum mengkonfirmasi slot penuh untuk sang juara Asia Talent Cup 2023 itu. Apakah ini benar sinyal bahwa Veda akan jadi andalan Asia atau cuma spekulasi musiman seperti jodoh sinetron yang belum tentu sah? Situasinya bikin penasaran setengah mati. Kalau benar, maka ini akan jadi pasangan Asia paling ditunggu sejak Tamiya dan jalur baterai. Tapi apakah duet ini bisa berjalan mulus di lintasan yang kejam itu? Tahan dulu, karena konflik besarnya baru akan muncul di poin berikutnya. Oke, semua sepakat Veda punya kecepatan luar biasa. Tapi Moto3 bukan cuma soal cepat, ada syarat keras yang nggak bisa ditabrak begitu saja. Usia minimum 18 tahun. Veda yang sekarang masih 16 tahun jadi punya kendala besar buat debut penuh musim depan. Meskipun prestasinya sudah bikin senior gemetar, aturan tetap aturan bro. Bahkan regulasi ini sempat jadi batu sandungan buat pembalap lain di masa lalu. Jadi meskipun rumor duetnya sudah bikin geger, apakah Veda bisa benar-benar start bareng Zen? Atau hanya akan dapat jatah wildcard terbatas dan jadi penonton aktif di timnya sendiri? Situasi ini kayak naksir pacar tapi belum cukup umur buat izin orang tuanya. Bikin gregetan tapi belum tentu dikabulkan. Tapi tunggu dulu, karena cerita Zen justru memanaskan isu ini lebih dalam. Kalau kita lihat peta Moto3 sekarang, dominasi masih dipegang rider Eropa dan Latin. Tim Asia jelas butuh gebrakan, dan duet Veda Zen bisa jadi kartu andalan untuk mengangkat nama kawasan ini. Bayangkan, satu dari Indonesia, satu dari Jepang, dua pasar motor terbesar Asia bergandengan di ajang dunia. Ini bukan cuma soal kecepatan, tapi juga marketing, sponsor, dan kebanggaan negara. Tapi langkah ini juga berisiko. Dua pembalap muda belum matang mental, bisa jadi bumerang kalau tekanan terlalu besar. Tim butuh kru terbaik, data akurat, dan komunikasi garasi yang solid. Kalau tidak, strategi ini cuma akan jadi poster yang keren tapi hasilnya zong. Tapi mari kita bongkar, apakah Veda sudah siap dari sisi teknis dan mental untuk tantangan sebesar ini? Veda punya talenta mentah yang luar biasa, tapi Moto3 itu dunia yang kejam. Kecepatan bukan satu-satunya modal. Ada tekanan media, tuntutan sponsor, dan ekspektasi negara yang menumpuk di punggungnya. Belum lagi kalau benar dia harus berduet dengan Zen, bakal ada kompetisi internal yang sengit. Veda harus belajar banyak, adaptasi dengan motor Moto3 yang lebih berat, strategi race yang kompleks, dan komunikasi teknis yang presisi. Ini bukan seperti menang Asia Talent Cup di Sepang. Ini soal bertarung dengan anak-anak didikan Spandol yang sejak bayi sudah main throttle. Jadi, apakah Veda benar-benar siap atau hanya dijadikan simbol kebangkitan Asia oleh tim? Kalau dia terpaksa naik level sebelum waktunya, efeknya bisa fatal. Tapi di balik tekanan ini, muncul opsi gila yang bikin netizen geleng-geleng. Nama Zen Mitani mungkin belum sepopuler Veda di tanah air. Tapi pembalap Jepang ini bukan sembarang murid. Juara Asia Talent Cup 2024, menang 7 dari 12 seri. Artinya dia punya modal skill, konsistensi, dan pengalaman membalap ketat di Asia. Bahkan dia sudah mencicipi panggung Moto3 sebagai pengganti di GP Indonesia 2025. Jadi wajar kalau Honda atau tim manapun mulai meliriknya sebagai rider penuh waktu musim depan. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah Zen akan jadi tandem yang pas untuk Veda? Atau justru jadi ancaman dalam satu garasi? Dua ego muda yang sama-sama ingin membuktikan diri. Ini kayak dua jagoan sekolah yang dipaksa satu kelompok. Entah akan kompak atau justru saling jegal. Tapi dari semua kehebohan ini, siapa sebenarnya yang memilih Zen? Kabar mengejutkan datang dari arah tim Honda Tim Asia. Beberapa media Asia melaporkan bahwa tim ini dikabarkan sudah menyusun formasi pembalap 2026 dan nama Zen Mitani disiapkan sebagai tandem Veda. Tapi sayangnya, semua ini masih sebatas laporan anonim. Tidak ada pengumuman resmi, tidak ada teaser dari manajer tim, dan yang ada justru spekulasi makin liar. Honda memang punya sejarah membentuk pasangan Asia, tapi apakah kali ini mereka berjudi dengan dua pembalap muda, satu dari Indonesia, satu dari Jepang tanpa pengalaman penuh Moto3?
Ini strategi berani, bahkan bisa dibilang nekat. Tapi siapa tahu, kadang kejutan di pedok justru datang dari keputusan yang bikin netizen bilang, seriusan nih Honda? Nah, sekarang kita bahas analisis gila-gilaan kenapa duet ini bisa masuk akal secara strategi. Kalau duet Veda Zen nggak terjadi, apa rencana cadangan? Nah ini dia, gosip yang mulai berhembus. Ada kemungkinan besar Veda bakal dikontrak Gresini Racing dengan status wildcard, sementara Zen tetap di Honda. Atau sebaliknya, Zen naik penuh dan Veda hanya muncul di sisa seri sambil menunggu cukup umur. Bahkan ada rumor liar bahwa Veda bisa jadi pembalap project tim Eropa kecil yang mau investasi jangka panjang. Artinya, duet yang sekarang dikabarkan bisa saja cuma manuver negosiasi atau strategi menaikkan nilai tawar. Gila, dunia balap bisa sekompleks politik DPR. Tapi apapun skenarionya, satu hal jelas, skenario final akan tergantung pada satu momen besar yang tinggal hitungan minggu. Jangan salah, banyak kontrak Moto3 diumumkan diam-diam pasca musim dan baru dibocorkan saat tes pramusim. Tes pramusim biasanya digelar Februari atau Maret, dan disitulah nama-nama rider final akan muncul. Kalau Veda muncul di daftar tes resmi, maka duet dengan Zen mungkin benar-benar terjadi. Tapi kalau namanya absen, bisa jadi Honda atau Dorna main aman dan memilih menunda debutnya. Semua tergantung pada kesiapan fisik, regulasi usia, dan kelengkapan dokumen. Situasinya mirip banget sama orang nunggu kabar lamaran. Sudah siap cincin, tapi belum tahu diterima atau tidak. Nah, di tengah ketidakpastian itu, muncul satu ancaman yang bikin banyak pengamat waspada. Bukan cuma urusan tim atau usia, tapi tekanan juga datang dari netizen Indonesia yang kadang terlalu cepat berekspektasi. Banyak yang sudah yakin Veda bakal juara dunia Moto3, padahal slot penuh aja belum aman. Ini bisa jadi beban mental yang tak terlihat. Apalagi kalau dia berduet dengan Zen yang minim drama dan fokus penuh, Veda bisa merasa terus dibandingkan. Mental jadi senjata utama di kelas Moto3. Dan kalau tekanan ini tidak dikelola dengan baik, bisa jadi malah merusak karir yang masih sangat muda. Makanya, tim harus pintar membatasi exposure media dan melindungi rider dari toxic fans yang berubah jadi kritikus dadakan saat hasil buruk. Tapi tunggu dulu, sebelum kita tutup, mari lihat arah ke depan seperti apa. Kalau duet ini benar terjadi, maka Veda dan Zen bukan cuma membawa harapan pribadi, tapi juga beban satu benua. Mereka akan jadi wajah Moto3 Asia, melawan dominasi Eropa, dan membuka jalan bagi generasi berikutnya. Tapi jika gagal, maka kepercayaan tim dan sponsor bisa rontok seketika. Sekarang bola panas ada di tangan Honda, Dorna, dan waktu. Apakah mereka akan ambil resiko dan membentuk duet paling segar di Moto3? Atau tetap bermain aman sambil menunggu 1 atau 2 musim lagi? Yang pasti, apapun keputusannya akan menciptakan efek domino di dunia balap junior Asia. Jadi, siapkah kalian menyaksikan momen besar yang bisa mengubah sejarah Moto3? Klik like kalau kalian #Tim Veda, share ke grup pecinta balap kalian, dan subscribe agar nggak ketinggalan saat nama-nama resmi diumumkan nanti. Gaspol sampai trending bro!